Ini dia salah satu resep pepes ikan yang enak banget dan ini beda dari yang lain karena kita tambahkan salah satu bahan makanan. Ini enak, wangi dan juga gurih banget. Nih tampilannya seperti ini. Untuk bahan dan cara pembuatannya sebaiknya teman-teman simak videonya hingga selesai. Nah ini dia ya bahan yang kita tambahkan yaitu kelapa parut. Ini banyaknya sekitar 1 genggam aja, tidak banyak. Kemudian panaskan pan atau wajan, tuang kelapanya, kemudian disangrai dulu sebentar. Dan ini disangrainya itu cukup sampai kering aja ya, tidak usah sampai berubah warna. Tujuannya supaya nanti tidak cepat basi. Nah kita sangrai dulu ya kelapanya ini sebentar sampai kering. Nah begini aja ya sudah cukup, kemudian kelapanya ini disisihkan dulu. Lanjut kita siapkan untuk bumbu pepesnya, ada 15 buah cabai merah keriting, kemudian 3 buah cabai rawit, lalu 2 ruas kunyit dan 1 ruas jahe, kemudian ada 9 siung bawang merah, lalu 4 siung bawang putih, juga ini ada 5 butir kemiri. Nah ini dia ya bumbu untuk pepesnya, ditambahkan sedikit air supaya nanti lebih cepat digiling. Nah ini dia ya, setelah bumbunya di blender hasilnya seperti ini, kita sisihkan dulu. Ini dia untuk bumbu aromatik supaya pepesnya nanti makin wangi. Ada serai 2 batang sudah digeprek, kemudian 4 iris lengkuas sudah digeprek, 6 lembar daun salam kering, lalu ada juga cabai rawit, ini ada sebanyak 5 buah. Dan ini dia kemangi 1 ikat, sudah dipetikin dan dicuci bersih. Untuk ikannya saya pakai ikan tongkol, boleh juga menggunakan ikan kembung. Sekarang dipanaskan minyak. Setelah minyak panas baru dimasukkan bumbu yang udah di blender tadi. Ditumis dulu ya bumbu ini sampai wangi, sampai matang. Dan jangan lupa ditambahkan bumbu aromatik seperti daun salam, serai, lengkuas. Nah kembali lagi diaduk semuanya, ditumis kembali sampai bumbu ini benar-benar matang dan tanak. Buat teman-teman yang bertanya barangkali ya bingung kenapa bumbunya ditumis dulu, supaya nanti rasanya itu lebih enak dan juga tidak ada bau langu sama sekali. Jadi kita tumis dulu ya bumbunya ini sampai matang supaya nanti lebih gurih, wangi. Nah kita tambahkan sedikit air ya, ini bekas blendernya. Lalu ditambahkan garam kira-kira 1 sendok makan, kemudian kaldu ayam dan juga gula pasir ya, supaya nanti rasanya itu lebih balance. Nah setelah itu semua bahan sudah masuk, langsung aja diaduk-aduk supaya tercampur merata semuanya. Oke sudah tercampur, selanjutnya kita masukkan kelapa yang udah disangrai sebentar tadi. Setelah itu diaduk dulu semua sampai kelapanya ini tercampur merata ya semuanya. Nah ini dia bumbu pepes yang enak banget dan ini sudah matang, sudah tercampur merata, kemudian disisihkan dulu, dibiarkan dulu sampai agak dingin. Nah seperti ini ya, sudah agak dingin bumbunya baru dimasukkan ikan tongkol tadi. Dilumuri dulu ikan tongkol ini dengan bumbu yang udah matang ini supaya nanti lebih meresap ya bumbunya, lebih tercampur. Nah jika sudah, kemudian ikan ini sudah siap untuk dibungkus. Kita siapkan daun pisang. Karena ini daun pisangnya agak pendek, jadi saya pakai 2 atau 3 nanti ya kalau kurang. Dialasi dulu dengan daun salam, serai, lengkuas, dan juga daun kemangi seperti ini. Kemudian kita letakkan ikannya. Dan bagian atas ikan ini kita tutupi dengan sisa bumbu yang masih ada seperti ini, supaya nanti lebih enak ya. Jadi bumbunya itu melimpah.
Di bagian atasnya kita taruh daun kemanginya dan juga cabai rawit. Nah, cabai rawitnya utuh aja seperti ini. Setelah itu langsung aja ya ditutup seperti ini, ditutup sampai semuanya rapat. Nah, karena ini daun pisangnya pendek jadi saya sambung-sambung aja. Kemudian disemat dengan tusuk gigi seperti ini. Yang penting tertutup aja semuanya. Oke, satu sudah siap. Kemudian ini ada satu lagi ya. Ini daun pisangnya di sambung-sambung aja supaya cukup. Jangan lupa ditambahkan daun kemangi di atasnya dan juga cabai rawit. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu langsung aja ya ditutup semuanya sampai rapat. Kemudian disemat dengan tusuk gigi seperti ini. Nah, ini bagian ujungnya kita gunting ya supaya tidak terlalu panjang dan juga supaya lebih rapi. Oke, dan ini pepesnya sudah siap untuk dikukus. Di sini sudah saya panaskan kukusan. Langsung aja ditaruh di kukusan. Kemudian pepes ini akan dimasak kurang lebih 30 menit setelah airnya mendidih atau sampai benar-benar matang ya. Jangan lupa ditutup supaya lebih cepat matangnya, lebih cepat panas. Setelah udah 30 menit dan ini sepertinya pepesnya sudah matang karena sudah wangi banget. Dan ini saya angkat satu, kita buka hasilnya seperti ini. Ini dari aromanya aja udah wangi banget ya, udah bikin lapar. Dan ini rasanya enak banget teman-teman, pepes dengan campuran kelapa parut. Jauh lebih enak dari yang saya buat sebelumnya. Nanti teman-teman di rumah jangan lupa recook resep ini karena emang enak banget ya. Sangat gurih, wangi, lembut ikannya. Terima kasih buat yang menonton, selamat mencoba.